mau nanya, Mm-mm. kalau misalnya ada kan gerakan yang seal atau cobra itu, Mm-mm. salah satu murid saya tuh bilang lumbarnya kayak tertusuk. Itu tuh kita lanjutkan atau kita boleh nahan di kayak small back bend atau gimana? Saya kadang bingung. Iya. Soalnya kalau dikasih cobra juga sakit, dikasih yang half cobra juga sakit, terus saya support juga sakit, itu berarti kita harus melakukan pemanjangan apa kita tetap di sana? Apakah orangnya punya masalah seperti HNP, Sri? Enggak sih, dia bilang cuma sakit aja, tapi dia nggak cek gitu. Berarti nggak ada isu dia kesemutan, sering kakinya gitu, nggak ada. Nggak, cuma dia bilang kadang sakit sih kalau melakukan gerakan itu. Berarti sakitnya pas Terus saya gerakan aja ya? di sakitnya itu kayak nusuk ke dalam katanya. Iya. Jadi ini kan kalau kita bicara mengenai sensasi sakit, ini kan sesuatu yang paling sulit untuk kita pelajari. Apakah sakitnya bagus atau tidak, itu kan seperti yang selalu saya bilang, rasa sakit itu adalah sesuatu yang apakah rasa sakit ini membawa kebaikan atau justru menciderai, kan gitu kan biasanya rasa sakit ini kan dua hal ini. Umumnya gitu kalau kita mendengar rasa sakit yang tajam atau terpusat pada satu titik seperti menusuk, itu umumnya kita berusaha hindari. Tapi kalau rasa sakitnya tidak terpusat pada satu titik, kalau kita ditusuk jarum itu kan terpusat pada satu titik ya. Nah itu adalah rasa sakit yang umumnya biasanya kita berusaha untuk hindari. Tapi kalau rasa sakit itu masih seperti tersebar pada bidang yang lebih luas, itu biasanya masih bisa kita tahan. Jadi contohnya kalau orang punya HNP, mereka akan bilang sakit di situ saat melakukan pose. Tetapi kalau misalnya Sri memberikan posenya meskipun sudah rendah di baby cobra pun masih tetap sakit gitu, bisa jadi dia ada isu yang kita tidak tahu di dalamnya. Dan kalau misalnya gitu, kalau dia tahan dengan rasa sakit itu selama beberapa waktu, bagaimana rasanya setelahnya? Kalau boleh tahu, pernah nggak Sri nanyain? Dia bilang sih masih sakit, kayak sakitnya nggak. Saya kan nanya habis pose itu gimana, masih sih sakit gitu dia. Dia pun nggak yakin sakitnya kayak gimana. Dia bilang kalau di pose itu kayak nusuk, habis pose itu masih sakit. Masih sakit ya. Berarti setelah melakukan pose pun sebenarnya tidak membawa rasa enak gitu ya. Ya, jadi biasanya sih secara umum kalau seperti itu kita agak menghindari memberikan backbend di posisi itu. Bisa jadi karena kemarin kan saya berikan gambar ini ya. Saya mengingatkan lagi. Ini ya, di lumbar kita. Bisa jadi dia kalau melakukan baby cobra itu backbendnya kan relatif lebih di atas kan ya. Di posisi yang dekat dengan torasik. Jadi kira-kira di lumbar 1, lumbar 2 ini lengkungannya kalau kita melakukan baby cobra. Tapi kalau kita mengangkat lebih tinggi biasanya lengkungannya lebih ke bawah. Nah, bisa jadi kalau di sini Sri bisa lihat struktur ini ya. Anggap ini lumbar 1, lumbar 2 ini kan sedikit sekali space-nya. Jadi bisa jadi dia sudah menekan tulang dengan tulang di sini. Kalau misalnya dicoba elevate, tinggikan panggulnya, Sri masih ingat opsi seal pose dengan meletakkan guling di area perut bawah? Pernah mencoba seperti itu? Apakah rasanya juga sama? Tidak pernah sih. Dia bilang sakit juga. Masih sakitnya setajam seperti dia melakukan di baby cobra? Sudah semua option saya kasih. Masih tetap sakit ya. Jadi berarti mungkin memang space di lumbarnya, kalau memang dia tidak punya isu seperti di bantalan tulang belakangnya, bisa jadi dia space di antara lumbarnya itu memang sangat sedikit. Jadi kalau tulangnya menekan dengan tulang itu kan memang pasti akan menimbulkan rasa nyeri yang terpusat pada satu titik kan.
Kalau misalnya nih, kalau bicara mengenai backbend, kalau dia diberikan supported backbend atau seperti Supta Baddha Konasana, apakah dia juga merasakan sakit yang sama? Pernah nggak memberikan itu? Yang dibalik? Yang mana tuh? Kalau Yang berbaring, pos- ya pose berbaring, kemudian di belakang yang diganjal, gitu. iya. Pernah sih, tapi dia ngerasanya sih di bagian torasik. Iya, torasiknya Mungkin terbuka. kurangnya turun, Nggak apa-apa. Kalau itu kan backbendnya tidak terlalu dalam, tetapi tetap itu memberikan sebuah backbend sebenarnya. Kan kenapa kita butuh backbend? Kan untuk menstimulasi bagian depan kan. Tidak masalah seberapa deep. Kalau misalnya supported backbend, dia merasa bagian depannya bisa terbuka dan lumbarnya terasa cukup nyaman, mungkin itulah backbend yang suitable buat dia. Kemudian opsi kedua, duduk di antara kedua tumit. Opsi ketiga dengan menggunakan blok. 1 atau 2 atau 3 blok. Ini juga saya suka gunakan sebagai posisi meditasi. Jadi saat duduk dengan blok itu juga membuat tulang belakang kita jadi tegak dengan nyaman. Terkadang orang challenging sekali untuk duduk di posisi bersila, terutama mereka yang hipsnya masih sangat kaku. Jadi saya mengarahkan mereka duduk di blok biasanya begini. Jadi kalau teman-teman lihat, tulang belakang saya jadi tegak tanpa banyak usaha. Jadi kalau melihat murid di kelas struggle dengan posisi duduk bersilanya, yang mana kadang lututnya sangat tinggi, terutama kalau kalian punya banyak mengajar murid-murid bule misalnya, itu banyak yang kesulitan untuk duduk bersila. Jadi kita bisa gunakan opsi ini. Target areanya masih sama, quadricep untuk muscle-nya menyasar lutut dan pergelangan kalau kakinya mengarah ke belakang. Jadi dari posisi duduk ini bersimpuh, bisa duduk bersimpuh di atas tumit atau duduk bersimpuh di antara kedua tumit. Jadi kalau kita lanjutkan ke arah belakang, tangan bisa digunakan untuk menopang atau menggunakan guling untuk menopang. Seperti ini. Kalau kita lanjutkan ke belakang, tarikan pada area quadricep ini akan menjadi semakin intens. Semakin rendah tubuh tanpa menggunakan props, umumnya tarikannya akan menjadi lebih intens. Jadi pose ini disebut dengan full saddle. Kalau dilakukan hanya melipat satu kaki, jadi satu kaki yang lainnya diluruskan, misalnya kita hanya melipat satu, ini disebut dengan half saddle.